Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus Sidik. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika. Saya di sini ingin memaparkan hasil dari ringkasan skripsi saya yang berjudul Pengembangan bahan ajar pada materi matriks dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan matrix operation untuk meningkatkan pemahaman matematis siswa SMK kelas 11. Nah, di sini ada latar belakang masalah dibagi menjadi 4 poin. Poin pertama ada rendahnya kemampuan pemahaman hasil survei dan penelitian yang pernah dilakukan. Poin kedua ada kesulitan siswa dalam menyelesaikan konten matematika pada materi matriks. Poin ketiga, penggunaan pendekatan problem based learning untuk pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, poin 4 ada penggunaan media IT berbentuk untuk pembelajaran menggunakan matrix operation. Nah, tujuan penelitian deskripsi saya itu yang pertama, proses pengembangan bahan ajar pada materi matriks dengan menggunakan problem based learning berbantuan matrix operation. Yang kedua ada kelayakan bahan ajar dengan menggunakan problem based learning berbantuan matrix operation pada materi matriks. Yang ketiga ada efektivitas bahan ajar dengan menggunakan problem based learning berbantuan matrix operation pada materi matriks dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa SMK kelas 11. Nah, yang poin keempat ada kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan matrix operation pada materi matriks. Metode penelitian, jenis penelitiannya itu research and development atau R&D ya, yang bisa kita sebut. Yang kedua ada subjek penelitian di siswa kelas 11 dan 12 SMK Kencana, Bandung. Lokasi penelitiannya di Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Instrumen penelitiannya lembar tes dan non-tes, pengumpulan data menggunakan kualitatif dan kuantitatif, pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Hasil penelitiannya, proses pengembangan bahan ajar pada materi matriks menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan matrix operation. Proses pengembangan ini menghasilkan produk bahan ajar berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD menggunakan pendekatan problem based learning pada materi matriks berbantuan matrix operation, di mana peneliti ini menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan bulk and goal yang telah dimodifikasi dan dibatasi hanya 8 tahapan, yaitu studi pendahuluan dan kepustakaan, rancangan bahan ajar, forum group discussion, draft bahan ajar, uji coba terbatas, masukan-masukan, dan validasi 1, uji coba luas, masukan-masukan, dan validasi 2. Jadi sebenarnya pada proses ini tuh sudah sesuai dengan tahapan book and go. Nah, untuk selanjutnya ada hasil penelitian lagi, ini untuk kelayakan bahan ajar. Menggunakan pendekatan problem based learning pada materi matriks menggunakan matrix operation dapat dikatakan layak digunakan. Kenapa? Hal ini ditunjukkan pada hasil penelitian dari validator ahli materi dan validator praktisi ahli. Bisa dilihat di sini ada tabelnya. Rata-ratanya 7 di validasi 1 presentasinya ada 73,48% dan di yang rata-rata validasi 2 itu ada 88,45%. Terbukti kelayakan bahan ajarnya. Nah, hasil penelitian selanjutnya ada aspek indikator dan respon siswa juga bisa dilihat. Rata-rata respon reaksinya itu 73,92% positif dan rata-rata aspek dari keseluruhan itu ada di 73,19%. Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel di atas, terlihat bahwa hasil dari angket respon peserta didik menunjukkan tanggapan peserta didik positif terhadap LKPD yang dikembangkan. Rata-rata skor yang diperoleh 73,19% dan termasuk ke dalam kriteria baik sudah mencapai LKPD yang diharapkan. Nah, hasil penelitian untuk selanjutnya itu ada setelah melakukan tahap validasi, uji coba terbatas, luas, dan dapat disimpulkan bahwa produk bahan ajar lembar kerja peserta didik dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan matrix operation sudah layak digunakan untuk pembelajaran di kelas. Maka, tahapan selanjutnya yaitu uji produk untuk mengetahui uji efektivitas produk terhadap hasil belajar dan kemampuan siswa. Peneliti melakukan tahapan pemakaian produk pada sampel siswa yang belum pernah mempelajari materi. Efektivitas dapat dilihat dari tes akhir pembelajaran dengan soal tes yang disusun berdasarkan indikator kemampuan pemahaman matematis siswa. Berikut hasil dari uji efektivitas yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada tabel
ada indikator, persentase dan kategori. Bisa dilihat dari keseluruhan indikator dan presentasi itu hasilnya efektif ya rata-rata di 78% setelah di rata-rata semuanya. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian lagi, kendala yang dihadapi oleh peneliti dalam melakukan pengembangan bahan ajar. Dijelaskan di tabel di bawah. Dilihat kendala-kendalanya sampai ada poin 8, 1 sampai 8 itu kendala-kendala yang saya hadapi di penelitian skripsi saya. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan di skripsi saya itu yang poin pertama ada proses pengembangan ini menghasilkan produk bahan ajar berupa lembar kerja peserta didik menggunakan pendekatan problem based learning pada materi matriks berbantuan matrix operation, di mana penelitian ini menggunakan prosedur penelitian pengembangan Bouk and Girl yang telah dimodifikasi dan dibatasi hanya 8 tahapan, yaitu studi pendahuluan dan kepustakaan, rancangan bahan ajar, forum group discussion, draft bahan ajar, uji coba terbatas, masukan-masukan dan validasi 1, uji coba luas, masukan-masukan dan validasi 2. Nah, poin yang kedua itu ada kelayakan bahan ajar menggunakan pendekatan problem based learning pada materi matriks berbantuan matrix operation dapat dikatakan layak digunakan. Hal ini ditunjukkan pada hasil penelitian dari validator ahli materi dan validator praktisi ahli, di mana hasil rata-rata validasi adalah 88,45% dengan kriteria sangat valid sehingga dapat digunakan tanpa adanya revisi, dengan rata-rata respon secara keseluruhan adalah 73,19% dengan kriteria positif dan sudah mencapai LKPD yang diharapkan. Poin ketiga, ada efektivitas hasil belajar peserta didik yang dilihat dari nilai post-test. Terdapat adanya peningkatan kemampuan pemahaman matematis setelah peserta didik melakukan pembelajaran menggunakan LKPD dengan menggunakan pendekatan problem based learning pada materi matriks berbantuan matrix operation yang dikembangkan. Hal tersebut berdasarkan hasil rata-rata uji efektivitas sebesar 78% dengan kategori efektif, bisa dilihat tadi ya yang di tabel yang di atas. Nah, yang poin keempat, kendala yang dialami peneliti adalah proses penelitian, yaitu minimnya sumber pembanding dan kurangnya pemahaman konsep siswa serta kurangnya waktu dalam pembelajaran matematika. Nah, sekian pemaparan ringkasan dari skripsi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pembahasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.